Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membuat video tentang hak dan kewajiban negara dengan studi kasus Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat versus kewajiban negara untuk menjaga ketertiban. Mengangkat isu protes nasional tentang kenaikan tunjangan DPR yang memicu kegaduhan di masyarakat. Selamat menyaksikan. Hai, perkenalkan nama aku Ajeng Hairun Najwa dengan NIM C1B024102. Halo, namaku Ayu Oktavianingrum dengan NIM C1B024085. Hai, aku Reva Nur Anissa dengan NIM C1B024103. Halo, namaku Sasha Novella dengan NIM C1B024173. Kenaikan tunjangan DPR ini sempat didemo pada hari Senin kemarin. Kembali didatangi para pendemo. Kita bergeser ke informasi lain, saudara. Lebih dari 5.000 orang ditangkap selama masa unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia pada akhir Agustus lalu. 583 orang kini masih menjalani proses hukum. Kapolri Ya, setelah membakar gedung DPRD Kota Makassar, masa merangsek ke kantor. kisar 4,2. Diangkatnya isu protes nasional ini terutama kepada DPR karena adanya rancangan atau kebijakan undang-undang yang dianggap merugikan masyarakat, mahasiswa, dan juga buruh. Hal ini memicu terjadinya demonstrasi dengan anggapan bahwa aspirasi mereka dapat didengar dan DPR dapat membuat kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan publik. Guys, kalian tahu nggak sih tentang berita pemerintah kita akhir-akhir ini gitu? Apa? Tentang tunjangan DPR, katanya tuh naik banget tinggi gitu loh, sekitar 100 jutaan lah per bulan. Per bulan? Iya, banyak 100 juta. Wow. Tapi di antara tunjangan DPR itu aku denger-denger ya banyak banget yang ngerugiin masyarakat nih, terutama di buruh dan juga mahasiswa. Kalau di buruh gimana? Ya, aku pernah dengar di RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dimana buruh tuh lebih diberatkan karena jam kerjanya lebih fleksibel. Dia juga lebih cenderung dirugikan gitu loh. Oh, jadi terberatkan gitu Iya. ya. Kalau kita nih kan kita mahasiswa ya. Jadi ada nggak sih dampak-dampak gitu yang terjadi ke kita sebagai mahasiswa? Iya loh, aku pernah baca guys di RUU KUHP Bahwa kita sebagai mahasiswa nggak bisa bebas memberikan pendapat, padahal harga pendidikan ini semakin naik. Pasti itu sangat ngaruh dong di UKT kita. Iya benar. Tapi ngaruh di UKT kita dong. Iya. Apalagi untuk angkatan-angkatan baru kan yang baru masuk. Iya. Di antara semuanya kerugian tadi ya, ternyata masih banyak korupsi di mana-mana padahal ya. Masih di mana-mana, tapi justru malah tunjangan DPR yang dinaikkan. Malah kebijakan pemerintah yang sangat-sangat merugikan masyarakat. Pengadangan oleh petugas kepolisian di depan gedung DPR RI kawasan Senayan, Jakarta Pusat Senin siang memicu emosi massa yang memaksa masuk area depan gedung DPR. Pada awal-awal terjadinya demo, suasana masih relatif terkendali. Massa mulai berkumpul di sekitar gedung pemerintahan sejak pagi hari, membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Mereka datang dari berbagai kalangan, mahasiswa, buruh, hingga masyarakat umum dengan semangat yang sama, menyuarakan aspirasi dan ketidakpuasan. Nah, aksi demonstrasi ini menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat. Nah, pro aspirasi masyarakat dalam mendukung demo adalah yang pertama, kita dapat menilai bahwa demo ini adalah salah satu cara kita sebagai masyarakat untuk menyuarakan pendapat kita kepada pemerintah secara langsung. Lalu yang kedua, kita sebagai masyarakat pasti dapat merasakanlah ketidakadilan atau ketidaktransparan dalam DPR yang jelas merugikan kita dan memang perlu dikritik lagi. Lalu yang terakhir, kita sebagai masyarakat juga harusnya mendukung penuh mahasiswa atau buruh yang turun ke jalan untuk menyuarakan kita sebagai wakil rakyat. Nah, yang selanjutnya itu adalah kontra dalam masyarakat,
yang dimana masyarakat menilai bahwa demo hanyalah akan membuat kericuhan dan juga merusak fasilitas umum. Dan juga masyarakat menilai bahwa demo bisa ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Serta masyarakat percaya bahwa kebijakan DPR masih tetap bisa dijalankan meskipun tidak disetujui oleh sebagian masyarakat. Kepada pejabat, para anggota DPR untuk menahan diri. Jadi pelajaran yang besar ini. Jangan bicara asal-asal dan jangan tidak. Ini semua yang menjadi penyebab daripada masalah. Dalam sebuah pernyataan publik dari Yusuf Kala, beliau mengatakan tentang akar konflik dari demonstrasi ini. Bukan hanya sekedar masalah atau materi semata, namun para pejabat harus lebih mempertimbangkan kata-kata untuk dilontarkan ke masyarakat. Karena itulah penyebab utama dari kemarahan masyarakat. Sebaiknya anggota DPR dan juga pejabat ketika menanggapi aspirasi rakyat lebih melontarkan kata-kata yang santun yang tidak terkesan merendahkan. Bu, permisi Bu. Bagaimana tanggapan Ibu tentang naiknya tunjangan DPR hingga menyentuh 3 digit? Kalau pendapat saya sih ya wajar aja sih, kurang gitu. Soalnya kan rumah saya di Bintaro, itu tuh macet. Kita sebagai DPR tuh nggak boleh sebenarnya telat-telat gitu. Tidur boleh? Tidur boleh. Emang rakyat nggak macet, Bu? Bu, boleh mau tanya-tanya sebentar? Ya, boleh. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Ajeng. Oh, Ibu bekerja di mana nih? Oh, saya wakil DPRD. Oh, wakil DPRD ya. Iya. Kalau menurut Ibu tuh gimana sih perekonomian masyarakat Indonesia sekarang? Oh, menurut saya perekonomian sekarang itu meningkat ya, masyarakat udah mulai sejahtera ya. Waduh, itu yang sejahtera masyarakat atau pejabatnya ya? Sedangkan pada kenyataannya, inilah yang terjadi pada rakyat kita sekarang. Denganmu aku hidup, denganmu aku mati. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Padamu ku berserah. Assalamualaikum Ibu. Ya Bu. Mau tanya nih, Ibu kerja apa ya tiap harinya? Oh, kami mulung, Bu. Oh, kalau misalnya sekarang itu tuh perekonomian gimana Bu? Akhir-akhir ini susah. Kalau mulung-mulung botol plastik gini seharinya dapat berapa Bu? Sehari dapat 10.000 aja kami udah sangat bersyukur Bu. Jadi menurut Ibu perekonomian sekarang itu memang sangat-sangat kurang ya Bu? Kurang ya Bu, susah kalau kami Bu. Biasa kalau buat makan Bu. Oh gitu. Karena kondisi masyarakat yang seperti inilah yang membuat rakyat marah karena pejabat foya-foya di atas penderitaan rakyat. Malam puncak demo berubah kacau di tengah kerumunan dan dorong-dorongan antara massa dan aparat. Seorang pengemudi ojol terlindas saat mencoba melintas di area kerusuhan. Suasana langsung panik, teriakan histeris terdengar di antara kepulauan asap dan sirine. Aksi yang semula penuh semangat berubah menjadi malam mencekam yang menyisakan duka dan kepedihan. Yang masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi dimakan matahari. Pagi itu, jalanan kota berubah menjadi lautan jaket hijau. Ratusan bahkan ribuan pengemudi ojek online berkonvoi perlahan, mengiringi satu mobil ambulans yang membawa jenazah rekan mereka, yaitu korban dari aksi demonstrasi yang telah terjadi tadi malam.
Kenaikan tunjangan DPR ini sempat didemo pada hari Senin kemarin. Yang masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon terasa benar. Putih makin, yang masih berdiri, bendera makin. Pagi itu ribuan mahasiswa turun ke lapangan dengan semangat membara. Bagi mereka ini bukan sekedar aksi, tapi panggilan nurani untuk menyuarakan suara rakyat. Dengan jaket alma mater di dada, mereka berdiri di garis terdepan. Kemarahan masyarakat memuncak, teriakan dan dorongan berubah menjadi amukan. Beberapa fasilitas umum rusak karena luapan emosi. Di tengah kekacauan itu, aparat berusaha menenangkan situasi dan memulihkan ketertiban. Negara memiliki kewajiban menjaga keamanan serta memastikan aspirasi rakyat tersampaikan tanpa menimbulkan kerusuhan. Sebab dalam setiap gejolak ketertiban adalah kunci agar suara rakyat tetap terdengar tanpa menelan korban. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum. Kalau merusak fasilitas umum, itu artinya merusak. Menjaga ketertiban adalah wujud perlindungan negara terhadap hak setiap warga. Hak untuk menyampaikan pendapat sekaligus hak untuk merasa aman. Dalam keseimbangan itulah demokrasi sejati berdiri. Muncullah aksi 17+8 yang merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pejabat dan juga kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro terhadap rakyat. Maka dari itu mereka memberikan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang kepada para pejabat dan pemerintah. Mulai dari pembekuan tunjangan DPR, transparansi anggaran, dan juga reformasi lembaga negara. Melalui 17+8 ini, rakyat ingin menyampaikan bahwa suara mereka tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus lebih bijak dan juga transparansi, dan juga jangan asal bicara dengan amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Tunjangan yang menyentuh angka 3 digit itu merupakan tunjangan yang sangat berlebihan. Sedangkan saat ini masyarakat masih banyak yang menderita. Dan masyarakat juga menuntut adanya transparansi, akuntabilisasi, dan integritas di DPR. Sebaiknya pemerintah membuat kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan rakyat. Dan aspirasi dari masyarakat harus didengar karena kita adalah negara dengan demokrasi yang sangat kuat. Apapun yang terjadi, baik negara dalam kondisi yang stabil maupun krisis, pemerintah tetap harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Sekian video dengan tema hak dan kewajiban negara dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.